Halo, bertemu lagi dengan saya si Kasep. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SIPetruk. SIPetruk merupakan sistem informasi pemantauan konstruksi, yaitu sebuah aplikasi kerja berbasis Android yang digunakan oleh manajemen konstruksi yang memiliki minimal surat keterangan terampil atau SKT di bidang pengawasan perumahan yang selanjutnya disebut sebagai tenaga pengawas lapangan. Sebagai acuan normatif, hadirnya aplikasi SIPetruk ini adalah Keputusan Menteri Kim Praswil Nomor 403 Tahun 2002 tentang persyaratan teknis rumah sederhana sehat, Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2016 tentang izin mendirikan bangunan gedung, Standar Nasional Indonesia atau SNI dengan nomor 03/1733 tahun 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Adapun untuk mendapatkan aplikasi tersebut, petugas pengawas bisa mendownloadnya melalui Google Play Store dengan kata kunci pencarian SIPetruk PP DPP, kemudian install. Jika sudah berhasil diinstal, kemudian aktifkan fitur GPS yang ada di ponselmu terlebih dahulu. Lalu pilih menu login berikut ini. Setelah itu, masuk aplikasi dengan menggunakan username serta password yang sama dengan yang kamu gunakan untuk masuk pada akun Sistem Informasi Konstruksi Indonesia atau SIKI LPJK. Adapun untuk mengetahui informasi status akun SIKI LPJK kamu, silakan kunjungi website LPJK khusus tenaga kerja melalui link berikut. Sebelum mulai melakukan pemeriksaan, bagi petugas pengawas yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, maka wajib melengkapi profil data diri terlebih dahulu, yaitu dengan cara pilih menu profil SKA berikut ini. Kemudian unggah foto setengah badan petugas, lalu input nomor pokok wajib pajak atau NPWP petugas, serta nomor ponsel yang dapat dihubungi. Kemudian update. Selanjutnya, tentukan unit kafling yang akan diperiksa sesuai dengan daftar lokasi pemeriksaan yang tersedia pada dashboard berikut ini. Namun, sebelumnya, saat petugas berada di lapangan, pastikan kembali unit kafling yang akan diperiksa telah sesuai dengan data yang ada pada aplikasi, di antaranya informasi nama perumahan, nama pengembang, ID lokasi, alamat lokasi perumahan, ID rumah, blok serta nomor rumah, dan juga peta lokasi serta peta site plan rumah. Jika seluruh informasi tersebut telah sesuai, kemudian pilih menu pemeriksaan bangunan berikut ini. Namun jika terdapat ketidaksesuaian data, petugas segera menghubungi pengembang perumahan tersebut. Selanjutnya adalah tahap pemeriksaan administrasi dokumen. Pada tahap ini, petugas pengawas harus melengkapi data profil bangunan rumah yang akan diperiksa terlebih dahulu. Di antaranya, menentukan jenis konstruksi rumah yang akan diperiksa, menginput data luas kafling dan luas bangunan rumah, dan melakukan foto selfie di depan lokasi kafling yang akan diperiksa lengkap dengan menggunakan atribut pelindung diri. Dan selanjutnya, petugas harus mengunggah foto gambar kerja denah, foto gambar kerja tampak, foto gambar kerja potongan, dan foto gambar kerja septic tank, kemudian pilih upload data. Dan jika persyaratan administrasi dokumen telah dilengkapi seluruhnya, selanjutnya pilih menu pemeriksaan berikut ini. Adapun untuk keselamatan diri petugas saat berada di lapangan, pastikan petugas menggunakan atribut pelindung diri seperti helm serta menggunakan tanda pengenal sebagai petugas pengawas. Selanjutnya, petugas pengawas juga harus memastikan lot coupling yang akan dibangun pondasi telah bersih dengan kondisi tanah yang telah dipastikan stabil melalui proses pemadatan yang baik. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas ini dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan tingkat pekerjaan di lapangan, mulai dari tahap pembangunan pondasi hingga tahap finishing, di mana setiap progres pembangunan, petugas pengawas harus merekam atau mengambil gambar objek penilaian bangunan tersebut sebanyak minimal 3 gambar dari sudut pengambilan gambar yang berbeda-beda. Pastikan juga oleh petugas pengawas, pengambilan gambar ini dilakukan pada siang hari atau dalam kondisi pencahayaan yang terang, sehingga gambar yang akan diupload pada aplikasi terlihat baik dan jelas. Rumah yang dibangun oleh pengembang juga harus memenuhi 4 aspek penilaian kehandalan bangunan, diantaranya yaitu aspek keselamatan, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, dan aspek kemudahan. Tahap pengecekan yang pertama adalah pengecekan kesesuaian struktur bangunan yang meliputi aspek keselamatan yang wajib dipenuhi oleh bangunan.
Pada tahap ini, petugas harus memastikan di antaranya, yaitu semua pondasi kokoh dan terikat pada sluf menggunakan besi angker, semua diameter tulangan pokok sluf, kolom praktis, dan ring balok tidak kurang dari 10 mm. Semua diameter tulangan sengkang atau gelang atau bagel sluf, kolom praktis, dan ring balok tidak kurang dari 8 mm. Semua jarak antara sengkang atau gelang atau bagel tidak lebih dari 15 cm pada setengah daerah tumpuan dan jarak 20 cm pada setengah lapangan. Semua sluf lantai beton bertulang tersedia dengan dimensi minimal 15 cm x 20 cm. Semua kolom praktis beton bertulang tersedia dengan dimensi 15 cm x 15 cm. Semua ring balok beton bertulang tersedia dengan dimensi minimal 15 cm x 15 cm. Semua tulangan sluf terikat dengan tulangan kolom praktis melalui tulangan menerus. Semua tulangan kolom praktis terikat dengan tulangan ring balok melalui tulangan menerus. Semua tulangan kolom dan balok miring, ampik atau sopi-sopi atau gunungan terikat dengan tulangan kolom praktis melalui tulangan menerus. Semua kuda-kuda terikat kuat dengan ring balok. Tersedia instalasi pengolah air limbah atau septic tank dengan kedalaman minimal 1,5 meter. Adapun yang perlu diperhatikan pada tahap penggalian pondasi bangunan, pengawasan harus memastikan dimensi kedalaman dan lebar penampang tanah 60 cm atau hingga menemui bagian tanah keras. Selain itu, hamparkan urugan pasir pada galian tanah setebal kurang lebih 5 cm menggunakan pasir uruk. Selanjutnya, pastikan batu tanpa adukan disusun di atas urugan pasir dengan ketinggian 10-15 cm menggunakan batu belah dengan ukuran diameter lebih dari 15 cm. Kemudian untuk mengikat pondasi dengan kolom, maka setiap jarak 80 cm pasanglah angker berbentuk L dari baja tulangan berdiameter 8 mm dengan kedalaman sekitar 20 cm pada pondasi dan 15 cm ke dalam sluf. Dan juga, setiap sambungan struktur rangka dari tulangan harus saling melebihi satu sama lainnya, yang kemudian ditekuk ke bagian dalam. Serta tulangan pada sambungan sudut ditekuk 90 derajat sepanjang 40 diameter tulangan. Begitupun pada saat membuat tulangan bagel, kedua ujungnya harus saling menekuk paling sedikit 5 cm dengan sudut 135 derajat untuk memperkuat ikatan tulangan utama. Adapun untuk menguji mutu beton, petugas dapat memastikannya secara visual bahwa beton yang terpasang tidak terdapat keropos sehingga rangka tulangan beton tersebut tidak terlihat. Dan untuk mengetes kekuatannya, petugas pengawas dapat memukulnya menggunakan palu hingga tidak tampak tanda-tanda keretakan. Tahap pengecekan yang kedua adalah pengukuran geometri bangunan yang juga meliputi aspek keselamatan yang wajib dipenuhi oleh bangunan rumah di antaranya. Plafon datar pada semua bidang atau berpermukaan rata. Dinding pada semua bidang berdiri tegak, tidak miring, dan semua bidang permukaan dinding di finishing halus, rata, dan tidak ada retak tembus. Lantai bangunan datar pada semua bidang berpermukaan rata, dan semua bidang permukaan lantai di finishing halus. Permukaan lantai kamar mandi tidak licin dan memiliki kemiringan 1% hingga 2% mengarah ke saluran pembuangan, dan penutup atap datar atau berpermukaan rata dengan kemiringan seragam dan tidak bocor. Yang perlu diperhatikan petugas pengawas harus memastikan setiap sisi-sisi bangunan menyiku pada keempat sudutnya, dengan mengukur ketegakan dinding menggunakan alat bantu benang dan waterpass untuk mengukur kerataan permukaan semua bidang. Pastikan juga kondisi penutup atap datar dan tidak bocor dengan kemiringan atap minimum 30 derajat untuk genteng keramik serta 35 derajat untuk genteng beton, atau bisa juga menyesuaikan dengan ketentuan kemiringan dari produsen atap. Tahap pengecekan selanjutnya adalah kesesuaian kelengkapan bangunan yang meliputi aspek kesehatan dan kenyamanan. Pada tahap ini, petugas pengawas harus memastikan diantaranya tersedia sumber air bersih mengalir dan bening dengan memastikan kondisi keran pada kamar mandi berfungsi. Keran belakang untuk tempat cuci baju dan dapur berfungsi, dan keran depan pada halaman depan juga berfungsi. Kemudian tersedia kloset jongkok atau duduk yang dapat digunakan dan tidak tersumbat. Tersedia sumber aliran listrik dengan daya minimal 900 watt. Tersedia arde atau pentanahan untuk listrik. Tersedia panel listrik pengaman atau sikring.
tersedia dan berfungsi satu ruangan dengan satu titik lampu, tersedia dan berfungsi satu ruangan dengan satu stop kontak, tersedia bak sampah di atas kafling, tersedia saluran drainase terbuka atau tertutup dari halaman ke drainase lingkungan, dan memasukkan nomor ID pelanggan listrik atau PLN. Dan yang terakhir adalah tahap pengecekan kesesuaian arsitektur yang meliputi aspek kenyamanan dan kemudahan. Pada tahap ini, pengawas harus memastikan beberapa hal diantaranya. Semua kusen pintu dan jendela tegak tidak miring. Semua daun pintu dan jendela dapat dibuka tutup tanpa gangguan atau tidak macet. Semua kusen pintu dan jendela, daun pintu, dan daun jendela difinishing sehingga kedap air. Semua bidang permukaan dinding dalam kamar mandi kedap air dan tidak mudah berlumut. Tersedia foto tampak depan bangunan selesai dan telah sesuai antara kondisi faktual dengan gambar rencana teknis. Tersedia foto interior bangunan selesai dan sesuai antara kondisi faktual dengan gambar rencana teknis. Yang perlu diperhatikan juga oleh petugas pengawas adalah pastikan luas bukaan pintu dan jendela pada satu dinding tidak melebihi panjang sepertiga dinding tersebut. Bila lebar bukaan melebihi sepertiga luas dinding, maka pada bukaan tersebut harus terikat oleh rangka dari beton bertulang atau dengan penebalan pemasangan bata. Dan pastikan kusen pintu serta jendela harus terikat dengan dinding menggunakan angker pada kusen dengan baja berdiameter 6 mm ke dalam rangka kusen, atau bisa juga menggunakan paku 12 cm, lalu pasangan bata harus terikat dengan rangka kolom dan balok menggunakan stek berdiameter 8 mm setiap 10 lapis bata atau 50 cm. Adapun untuk memudahkan proses pengawasan di lapangan, aplikasi Sipetruk ini dapat digunakan dalam kondisi tanpa jaringan internet. Dengan syarat, petugas pengawas telah melakukan login terlebih dahulu pada saat kondisi terdapat jaringan internet. Kemudian unggah data dapat dilakukan saat jaringan internet telah tersedia kembali. Unggah data pun dapat dilakukan kapan saja, sesuai dengan kondisi data dan foto yang didapatkan oleh petugas pengawas dari lokasi pemantauan. Sebelum mengakhiri pekerjaannya, petugas pengawas harus memastikan seluruh progres pengecekan, baik dokumen atau hasil pemantauan di lapangan, telah mencapai 100%. Kemudian, pilih menu unggah data berikut ini. Selanjutnya, melalui aplikasi Sipetruk, seluruh data tersebut akan diubah menjadi dokumen SLF yang dapat digunakan oleh bank pelaksana sebagai dokumen SLF untuk kebutuhan program KPR. Adapun secara teknis, aplikasi Sipetruk ini didukung oleh teknologi Artificial Intelligence atau AI, sehingga proses validasi semua dokumen administratif dan persyaratan teknis bangunan dilakukan secara cepat dan akurat. Jika hasil penilaian tersebut lolos, maka data unit rumah yang sudah tervalidasi akan terdaftar pada aplikasi Sikumbang dan dinyatakan layak huni. Dan secara otomatis, rumah tersebut akan muncul pada daftar rumah-rumah yang dijual yang ada pada aplikasi Sikasep, sehingga dapat dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Demikianlah video penjelasan tutorial cara menggunakan aplikasi Sipetruk dan sistem kerjanya. Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut, ke depannya kualitas konstruksi rumah tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kualitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah yang telah ditentukan. Akhirnya, saya mengucapkan selamat bekerja.